Musik rock identik dengan perlawanan terhadap kemapanan. Namun di dalam musik rock tetap ada paradoks. Di dalam musik rock juga ada ritme. Di dalam ritme justru ada keteraturan. Di dalam ritme ada hukum. Sebagaimana musik, hidup kita pun juga mempunyai ritme. Jika kita mengenali ritme hidup kita, berarti kita mengenali hukum yang mengatur hidup kita. Kali ini kita akan membahas hukum yang ada di keseharian kita dalam acara Rock and Law. Ya, Rockers, berkali-kali kita dikagetkan oleh kasus-kasus yang menimpa orang miskin. Sebut saja kasus seperti Nenek Mina. Di sisi lain, supremasi hukum dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum menuntut persamaan persenjataan di pengadilan. Di mana semua orang harus memperoleh pembela yang profesional. Bagaimana bila yang diperkarakan adalah orang miskin? Apa yang dilakukan negara untuk mereka? Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan teman saya dari YLBHI, Alfon Kurnia Palma. Apa kabar Mas Alfon? Baik, Selamat datang di Rock and Law. Oke juga. Boleh dijelaskan dulu latar belakang dari YLBHI? Ya, Yayasan LBH Indonesia ini sebenarnya digagas oleh almarhum Anand Buyung Nasution ya. Nah, dalam hal itu sebenarnya beliau ingin mencetuskan ada suatu lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan lemah. Nah, di situ didasari dengan adanya perbedaan perlakuan ya antara satu orang yang kuat dengan orang yang lemah. Nah, itu sangat kental sekali pada saat beliau itu di zaman penjajahan Belanda itu melihat perbedaan perlakuan antara orang pribumi dengan orang Belanda gitu. Jadi di situ makanya muncul adanya LBH. Di situ dalam buku di Yayasan LBH yang telah kita buat judulnya adalah Verboden voor Irlanden en Horden gitu ya. Maka adanya LBH. Jadi itu sebenarnya latar belakang adanya LBH untuk bisa memberikan perlakuan yang sama antara orang yang miskin dan lemah dengan orang yang punya kekuatan secara aksesibilitas kepada yang lainnya. Menuntut persamaan, itulah kenapa ada YLBHI. Betul. Kegiatan-kegiatan apa aja yang dilakukan YLBHI? Jadi pada prinsipnya kita ini memberikan layanan hukum, di mana itu diberikan kepada orang-orang miskin dan lemah yang memang dimiskinkan secara struktural. Ini agak belibet nih sebenarnya ini, istilahnya gitu Ya, kan. Jadi intinya sebenarnya begini, pada saat orang miskin berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan orang yang kuat secara politik gitu ya, dan juga berhadapan dengan kekuasaan, itu wajib diberikan bantuan hukum kepada orang miskin tersebut gitu. Membela yang tertindas. Berarti kita berbicara tentang orang miskin. Keadilan itu bisa dikatakan mimpi mahal untuk orang miskin. Sekarang kalau semua ya, intinya orang harus, miskin itu tidak boleh bermimpi untuk adil sebenarnya. Iya, tapi gitu. kan dari luar gerakannya seperti apa untuk orang miskin. Semua orang itu harus memperoleh pembela yang profesional, tapi sulit bagi orang miskin untuk bisa mendapatkan pembela yang profesional sama seperti orang yang berduit yang bisa bayar pengacara misalnya. Kita berbicara tentang advokasi. Advokasi bagi orang miskin dan lemah, bantuan hukum apa yang diberikan kepada mereka? Nah, jadi sebelum bisa menjawab itu, kita harus menjelaskan dulu gitu kan, bahwa prinsipnya pada saat ini, bahwa kenapa sih orang kaya itu bisa mendapatkan pengacara profesional, kemudian dia dan kemudian bisa memenangkan gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah orang miskin kita berhak untuk mendapatkan itu? Berhak. Nah, itu makanya menjalankan prinsip equality of arms. Equality of arms itu dalam logikanya begini. Ini nih orang kaya nih, kenapa sih lo bisa ngepal keadilan gitu kan? Apakah orang miskin nggak bisa gitu kan? Ini kan ada ketimpangan gitu ya. Nah, oleh karena ada ketimpangan itu kewajiban negara untuk menyamakan. Nah, ini namanya equality of arms gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang merupakan prinsip kenapa itu harus ada gitu ya. Dan kemudian yang kedua, ini kan pertanyaannya terkait dengan kegiatan-kegiatan di YLBHI gitu ya. Pada prinsipnya sih kita memberikan pendampingan hukum kepada orang miskin, lemah, dan termarginalkan secara struktur gitu ya. Nah, kegiatan itu tidak boleh berhenti dalam hal dia itu didampingi di pengadilan, nggak boleh berhenti. Tidak hanya sampai situ aja, tapi tidak itu saja, tetapi jauh yang lebih penting sebenarnya itu adalah bagaimana memerdekakan. Tadi kan dengan konsep awalnya itu kan di situ ada bentuk-bentuk perlawanan gitu ya. Nah,
di mana di situ rakyat itu dibentuk untuk melawan ketidakadilan. Dengan perlawanan ketidakadilan di situ, masyarakat itu akan berhadapan dengan konflik-konflik ya. Nah, konflik-konflik di situlah yang membuat masyarakat itu dan atau rakyat menjadi paham bahwa ketidakadilan, ketimpangan struktur atau peminggiran kepada masyarakat miskin itu bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tuh bodoh, tetapi karena struktur. Di Indonesia ini orang itu banyak dibego-begoin gitu. Karena banyak dibego-begoin oleh struktur dan kemudian sistem yang ada, pada akhirnya itu makanya rakyat itu harus dididik untuk melakukan perlawanan yang pada akhirnya mereka tuh paham. Oke, kendala-kendala apa aja sih Mas Alfon dalam menangani kasus-kasus yang ada di YLBHI? Ya, kita ini memang dihadapi dengan kendala-kendala yang namanya ketidakadilan itu tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga ada di remote area. Di gitu daerah-daerah ya? Iya, daerah-daerah terpencil gitu Iya. kan. Nah, kalau misalnya daerah terpencil, ya kalau misal kita pergi ke sana, itu tidak bisa sekedar kita naik pesawat, Iya. kemudian juga naik mobil, naik motor dan seterusnya, Oke. naik getek gitu, Nah, naik itu dia. perahu gitu Nah, kan. berarti kayak untuk menyampaikan ke daerah-daerah itu kan juga memerlukan strategi atau memerlukan apa ya? Memerlukan waktu atau juga transportasi kan. Nanti kita akan membahasnya pastinya sesaat lagi, jadi tetaplah di Rock and Roll. Yes, Rockers, kembali lagi bersama saya Harley dan juga Mas Alfon dari YLBHI dalam acara Rock and Roll. Kita akan melanjutkan perbincangan, kalau tadi sempat terputus, masalah bagaimana YLBHI bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum di daerah-daerah. Bisa dijelaskan dulu Mas Alfon? Ya, oleh sebab itu makanya kebutuhan untuk bisa menjangkau itu menjadi suatu hal yang penting ya. Jadi fokus tersendiri fokus tersendiri. Nah, dengan demikian masyarakat bisa memahami apa itu hukum sebenarnya dan bagaimana hukum kita bisa berpihak kepada mereka. Begitu kira-kira. Nah, jadi begini juga Rockers semuanya, bahwa yang jauh lebih penting pada saat ini adalah bagaimana kita juga bisa melihat bagaimana sih aksesibilitas atau kemungkinan kita itu mendapatkan suatu keadilan. Apa sih kriteria bantuan hukum yang berkualitas? Tadi kan ada namanya equality of arms ya. Walaupun dia orang miskin, walaupun orang miskin ya rocker semua ya, dia itu harus diperlakukan sama di depan hukum. Sama kuat dengan sama yang punya kuat, kekuasaan, sama yang punya berkualitas uang. gitu kan. Itu makanya orang miskin pun ya itu bisa mendapatkan pelayanan first class gitu kan. Iya. Ya, atau mungkin ada dari apa ya ya kampanye dari salah satu pesawat gitu kan. Now everyone can fly gitu kan. Nah, pada intinya semua orang sekarang bisa mendapatkan akses terhadap keadilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 gitu kan. Nah, pertama
itu yang harus dilakukan adalah bagaimana orang itu memang betul-betul miskin gitu ya, sebagai kriteria utamanya gitu. Iya. Dan kemudian yang kedua, dia itu memang bisa menyertakan bukti-bukti ya, Bukti-bukti terkait seperti? dengan ya kalau misalnya dengan tindak pidana ya, Aha. itu apakah memang dia itu orang miskin, kemudian dia memang dituduh melakukan misal contoh pencurian atau juga melakukan kekerasan dan seterusnya gitu kan. Nah, ini bukti-bukti dan kemudian kronologis seperti apa dan pada akhirnya di situ akan dilihat apakah memang kasus ini bisa didampingi atau tidak gitu kan. Ya. Nah, ini akan diverifikasi oleh organisasi bantuan hukum atau LBH yang bersangkutan yang pada akhirnya ditentukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyatakan bahwa kasus ini yuk kita dampingi gitu kan. Karena ini memang masuk masuk dari kasus yang boleh didampingi oleh suatu organisasi bantuan hukum. Nah, kemudian dari situ mereka akan membuat legal opini dan selanjutnya ini akan dibuatkan pembelaan-pembelaan kalau misalnya ini adalah dugaan tindak pidana. Misal contohnya adalah eksepsi, kemudian juga atau jawaban ya terhadap tuduhan atau pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang pada akhirnya itu adalah pledoi pada sisi akhirnya. Jadi pelayanan dari awal pada saat dia itu interview ya. Misal contoh kita ini interview nih kan, atau kita ngobrol-ngobrol gitu kan tentang permasalahan saya hadapi. Awalnya cerita dulu gitu ya. Cerita dulu dan dari situ udah harus prima itu gitu kan. Jangan begitu dia datang gitu kan bukannya senyumannya dikasih malah muka mesem. Itu kira-kira rockers kita itu problem itu kan. Iya, jadi males dong ya jadi orangnya. males orang gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kasih dong wajah yang prima juga gitu kan. Senyuman. Jadi orang ramah. Jadi orang juga semangat. Gua nggak dapat ketidakadilan. Dengan begitu dia termotivasi untuk mendapatkan dan memperjuangkan itu bersama-sama. Memperjuangkan gitu. hak. Jadi setelah mereka melaporkan, kemudian sebelum dikaji itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan oleh si pemohon bantuan hukum. Seperti tadi ada surat keterangan miskin, kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang ada baru nanti akan diproses sampai nanti disahkan nih. Ada bisa dikasih pendamping atau tidak. Jadi seperti itu ya. Oke. Proses-proses menuju persidangan untuk si tahanan miskin ini kan pastinya perlu bantuan hukum. Ya, untuk tahanan miskin. Jadi apa saja yang diberikan? Nah, tadi itu kan kita ngomong kalau misalnya itu orang yang bisa ke kantor, langsung ke kantor, langsung ke kantor atau ke LBH gitu ya. Tapi ada juga memang sebenarnya kalau orang itu nggak ada duit untuk ke kantor LBH atau LBH itu gimana gitu kan? Nah itu makanya harus diberikan suatu peralatan-peralatan yang memungkinkan bagi orang itu, misalnya contoh dengan cukup SMS, ada nanti layanan yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum. Nah tapi ini kan di luar ya. Nah pertanyaan selanjutnya dari Mbak Arli itu kan, gimana kalau misalnya orang itu udah dititipkan di penjara gitu udah di penjara, kan? Nah, tahanan. gimana? Misal contoh di kepolisian ya, itu polisi sebenarnya wajib untuk merefer atau meminta pada organisasi bantuan hukum yang udah ditetapkan sama Kemenkumham, dalam hal ini adalah BPHN, untuk memberikan pendampingan kepada orang yang bersangkutan gitu kan. Nah, kalau misalnya masuk dalam kriteria berdasarkan pasal 56 atau yang pada intinya orang miskin dan diancam gitu ya, dengan hukuman 5 tahun ke atas, ya udah deh itu dampingin deh gitu kan. Ya jadi walaupun sudah di dalam pun sebetulnya pasti bisa mendapatkan pendamping bantuan hukum, pastinya dari pengadilan, kemudian nanti dari Kemenkumham, kemudian nanti dikirim pembela yang profesional pastinya. Nanti kita akan bahas pembela profesional yang seperti apa, tapi sebelumnya setuju nggak sih Mas Alfon kalau disebut bantuan hukum itu dipahami sebagai charity bukan hak? Karena pada prakteknya kadang orang tuh memberikan opini gitu, ini tuh cuma sekedar charity. Jadi ada excuse buat mereka kalau ini tuh kewajibannya nggak bisa dijalanin. Nah oleh sebab itu makanya nih sekarang lagi diupayakan bagaimana tanggung jawab dari advokat sebagai aktivitas charity itu bisa berkontribusi atau menyumbang ya secara positif dalam pelaksanaan dari bantuan hukum di Indonesia gitu kan. Karena memang orang-orang yang mau dekil-dekilan ya, advokat-advokat yang mau dekil-dekilan kayak kita-kita ini rockers nih gitu ya. Ini kan kita dekil-dekilan gitu ya. Itu memang sangat sedikit ya. Nah, apalagi kalau misalnya advokat yang masih mau untuk bermiskin-miskin gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya nih orang-orang yang sudah selesai dalam artian ekonomis ini bisa mensupport dan membantu dari kegiatan yang berdimensi
ya bisa dikatakan charity lah untuk kepentingan dari orang miskin. Oke. Semakin panas kita akan membahasnya lebih lanjut. Pastinya setelah ini kita akan bahas syarat-syarat apa saja sih yang dibutuhkan dari pemohon bantuan hukum dan yang memberikan bantuan hukum. Pastinya sesaat lagi tetaplah di Rock and Law. Ya, senang sekali Rockers masih bersama kami di acara Rock and Law. Ketika bantuan hukum itu dipahami sebagai hak, untuk itu pastinya di pihak lain negara juga punya kewajiban. Contohnya tadi udah dijelaskan juga ya dari awalnya aja dengan menghormati, kemudian dengan memenuhi apa yang dibutuhkan, sampai melindungi, itu tugas negara. Nah, selanjutnya sebagai orang-orang yang memiliki hak menerima bantuan hukum, syarat-syarat untuk si pemohon ini apa aja sih, Mas Alfon? Kalau syarat-syarat dari pemohon sebenarnya lebih kepada persoalan dia membawa dokumen sih sebenarnya. Gitu Dokumen. Ya. Nah, dari dokumen itu nanti akan diverifikasi oleh organisasi bantuan hukum. Ya. Tapi yang sering menjadi permasalahan itu adalah tentang SKTM sebenarnya gitu ya. Surat keterangan miskin ya. Dan ini memang betul ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh negara. Ya selain dari SKTM ada nggak sekitar contohnya Jamkesmas gitu kan, BPJS dan seterusnya yang menyatakan bahwa memang betul ini adalah miskin, atau di situ ada kewajiban dari organisasi bantuan hukum untuk membantu mendapatkan SKTM-nya itu gitu kan. Jadi gitu kira-kira sih sebenarnya Rocker semua kalau misalnya syarat dari seorang ingin mendapatkan layanan pendampingan hukum atau bantuan hukum ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana juga sih sebenarnya suatu organisasi bantuan hukum itu dikatakan qualified ya, dalam pemberian bantuan hukum itu sendiri. Jangan sampai teman-teman itu merasa tertipu ya dengan adanya sama LBH yang abal-abal. Ya, itu satu. Ada juga sih sebenarnya pengacara-pengacara profit itu yang mengatakan dirinya sebagai LBH. Jadi pada intinya Rocker semua itu memang harus pergi ke Kanwil Kumham ya, yang terdekat. Nah di situ nanti ditanyain aja kira-kira organisasi bantuan hukum mana yang terverifikasi, terakreditasi menjadi organisasi bantuan hukum yang mendapatkan bantuan dari Kemenkumham gitu ya. Nah dari situ nanti dia bisa langsung pergi ke sana hasil rekomendasi tersebut gitu kan. Nah salah satu atau beberapa syarat yang bisa dilihat berdasarkan verifikasi itu kan kita bisa melihat dari satu ini LBH ada kantornya apa enggak sih ada gitu kan. Sekretariatnya enggak sih? Ternyata itu virtual gitu kan. Dan kemudian yang kedua sebenarnya dia itu punya program
untuk pemberian bantuan hukum apa enggak sih? Iya. Ternyata ini enggak, cuman bagaimana mendapatkan uang dari negara aja gitu kan, atau mendapatkan uang dari klien. Oke. Dan kemudian yang ketiga, dia itu memang punya visi misi terkait dengan pemberian bantuan hukum. Nah itu mungkin beberapa syarat dari organisasi bantuan yang Iya. mesti dilihat terlebih dahulu oleh teman-teman rockers semua gitu kan. Iya. Nah jadi di samping teman-teman itu melengkapi syarat-syarat ya. Kalau misalnya tadi kan ada SKTM gitu kan. SKTM ini untuk Ah, si pemohon. ya, Dan ya. juga bukti-bukti lain Iya. yang ada, dan juga kalau misalnya rockers ini memilih si pemberi bantuan hukum ini, ada kriterianya juga tadi, berbadan hukum, kemudian ada juga memiliki kantor Iya. atau sekretariat dan Ada terakreditasi visi-misi ya. dan- ya, Yang paling terakreditasi. penting adalah memiliki program bantuan hukum. Iya. Kita belajar banyak Iya. dari Mas Alfon dan rockers semuanya. Pastinya mulai dari sekarang kita harus peduli terhadap Iya. masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Iya, jelas. Semuanya, ya, Iya. jangan sampai mereka tertindas. Iya. Ya, oke. Terima Ya. kasih untuk waktunya, Mas Alfon. Sama-sama. Senang sekali Mbak bisa Arli. datang di acara Rock and Low. Ya, tapi prinsipnya gini sebenarnya gitu kan, bahwa sebagai rockers itu ya, Iya. memang dia itu menjadi seorang pejuang untuk mendapat mencari keadilan itu. Iya. Bagi teman-teman sendiri sebenarnya, bukan untuk orang lain. Dan mungkin rockers di luar sana, tetangga kita, kerabat maupun saudara kita berada dalam masalah hukum dan dalam keadaan miskin. Mulai dari sekarang setelah kita menyaksikan obrolan saya dengan Mas Alfon, kita langsung bisa membantu mereka dengan cara yang di bawah ini. Rockers hidup tanpa ritme adalah fatal, sebagaimana tatanan kehidupan tanpa hukum adalah kehancuran. Rock and Low adalah tentang keteraturan karena tertib hukum membuat hidup kita lebih nyaman. So, keep rocking dan sampai jumpa di Rock and Low berikutnya. Down your face when you lose something you can replace. Tears stream down your face and tears stream down your face. I promise you I will learn from my mistake. Tears stream down your face and I